Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan memaparkan mengenai teori John Dewey. Saya sebagai moderator pada kajian kali ini akan memulai presentasinya, pertama mengenai biografi John Dewey. John Dewey sendiri adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendidik asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor aliran progresisme dan pendidikan. Menurut Dewey, pendidikan seharusnya membentuk individu menjadi warga negara yang mampu berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Dalam pandangan Dewey, peran guru adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan bakat, minat, dan kecerdasannya secara optimal. Proses pembelajaran menurut Dewey harus bersifat fleksibel, tidak sekedar mengandalkan hafalan, melainkan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Pendekatan ini memiliki 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 ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem pendidikan termasuk konsep merdeka belajar yang diterapkan di Indonesia. Latar belakang teori John Dewey. Dalam dunia pendidikan, cara belajar memiliki peran penting dalam memberikan dasar filosofis dan praktis untuk membentuk proses pembelajaran yang aktif. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam filsafat pendidikan adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendidik asal Amerika Serikat. Dewey sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran filsafat pragmatisme yang nantinya pengalaman dalam belajar. Pengertian konstruktivisme sendiri yaitu proses aktif di mana individu secara terus-menerus membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Konstruktivisme ini menurut Dwi harus membantu siswa dalam memahami dunia, memecahkan masalah nyata, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kata learning by doing yang diusulkan Dwi mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan relevan dengan kehidupan mereka. Bukan hal yang bermakna. Hasil tidak hanya menghafal informasi, tapi ada refleksi, eksplorasi, dan interaksi yang mendalam dengan guru dan bahkan sebagai fasilitator mendorong pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme menurut John Dewey. John Dewey merupakan lulusan Universitas Vermont dan John Hopkins menyatakan bahwa filsafat dan pendidikan saling berkaitan. Filsafat membantu menyelesaikan masalah kehidupan, sedangkan pendidikan mengajarkan cara melakukannya. Dewey menekankan pentingnya minat dan pengalaman siswa dalam pendidikan agar pembelajaran lebih menyenangkan, aktif, dan mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Ia juga menekankan bahwa pendidikan adalah rekonstruksi pengalaman untuk menambah makna dan kemampuan mengarahkan pengalaman di masa depan. Tahap pengembangan moral menurut menurut Dewey. Satu, pramoral. Perilaku didorong oleh kebutuhan. Dua, konvensi penerimaan nilai berdasarkan kelompok. Tiga, otonom. Perilaku berdasarkan pertimbangan diri sendiri. Minat, bakat, dan pengalaman siswa harus selaras dengan kurikulum untuk menciptakan pendidikan yang efektif. Selanjutnya, oh, di mana? Teori konstruktivisme menurut itu belum sih ya. Next.
Next, Mbak. Selanjutnya yaitu prinsip belajar teori konstruktivisme menurut John Dewey. Prinsip pembelajaran konstruktivisme menekankan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Belajar adalah proses proaktif untuk memahami konsep secara mendalam dengan mengatasi konflik kognitif dan menemukan makna. Guru berperan sebagai fasilitator, merancang kegiatan berbasis eksplorasi, koneksi dengan pengetahuan sebelumnya, dan pengalaman nyata. Pembelajaran konstruktivis mendorong kolaborasi sosial, pemahaman mendalam, serta pembelajaran autentik yang bermakna. Next. Sudah, selanjutnya. Di teori konstruktivisme menurut John Dewey itu menekankan pentingnya pengalaman langsung dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dewey berfokus pada hubungan antara pengalaman belajar dan refleksi terhadap pengalaman tersebut, dengan tujuan agar siswa dapat membangun pemahaman mereka sendiri melalui proses interaksi dengan lingkungan, pemecahan masalah, dan eksperimen. Dalam konteks pembelajaran, penerapan teori konstruktivisme menurut Dewey dapat dijelaskan dalam dua aspek utama, yaitu implementasi oleh pengajar dan implementasi oleh siswa. Implementasi pengajar dalam pembelajaran konstruktivisme Dewey itu menerapkan teori konstruktivisme yang akan berperan lebih sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan hanya sebagai penyampai materi. Beberapa langkah implementasi pengajar menurut teori Dewey adalah yang pertama yaitu mendorong siswa untuk bertanya dan mengeksplorasi ide-ide baru. Yang kedua yaitu memberi siswa kebebasan untuk berpikir kritis dan reflektif. Kemudian memfasilitasi pembelajaran melalui proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Lalu memberikan umpan balik yang membangun dan mendorong proses pembelajaran. Kemudian menciptakan suasana belajar yang inklusif dan menyenangkan. Lalu memberikan kesempatan untuk kolaborasi antar siswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan ruang bagi eksperimen dan pengujian gagasan. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, pengajar akan mendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka secara aktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan juga menjadi pembelajar yang mandiri dan kreatif. Selanjutnya yaitu implementasi siswa dalam pembelajaran konstruktivisme Dewey. Bagi siswa, pembelajaran konstruktivisme menurut Dewey mengharuskan mereka untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Beberapa aspek implementasi bagi siswa adalah yang pertama yaitu kegiatan mengenali masalah, yang kedua yaitu kegiatan menganalisa masalah, lalu kegiatan mengeksplorasi solusi, kemudian kegiatan evaluasi solusi, dan yang terakhir yaitu kegiatan implementasi dan pengujian solusi. Dan kekurangan dari teori John Dewey yaitu kemudian yang pertama, siswa diberi kebebasan untuk dapat berpikir, menyelesaikan masalah, merumuskan ide, dan mengambil keputusan. Lalu siswa dapat mengambil kesimpulan dan pengetahuan dalam proses apapun atas dasar keterlibatan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Lalu kekurangannya, em, peran guru sebagai pendidik kurang begitu mendukung dalam proses oleh pengetahuan dalam siswa pada siswa. Siswa berbeda persepsi antara satu dan yang lainnya. Lalu selanjutnya, oh my God, mulai. Selanjutnya itu ada keterkaitan antara teori John Dewey dengan apa? Jalan Kelak Luhur.
John Dewey dan Claude Hull bersama-sama memandang lingkungan sebagai faktor penting dalam proses pembelajaran. Namun pendekatan mereka berbeda. Dewey menekankan pengalaman aktif melalui learning by doing, di mana pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meme- pemecahan masalah, dan keterlibatan sosial. Fokusnya adalah pada proses pembelajaran yang dinamis dan berkelanjutan, dengan pandangan bahwa manusia adalah makhluk aktif yang belajar dari interaksi dengan lingkungan. Sementara itu, Klagul memandang pembelajaran melalui pendekatan mekanis dengan teori stimulus respon yang menekankan pengaruh, penguatan, dan pengurangan dorongan dalam membentuk perilaku. Hull lebih berorientasi pada hasil pembelajaran yang dapat diukur dengan menekankan hubungan sebab akibat antara stimulus, respon, dan penguatan. Secara keseluruhan, the way relevan untuk pendidikan progresif yang menekankan pengalaman dan pengembangan intelektual, sedangkan Bulk cocok untuk situasi yang menuntut pembentukan perilaku tertentu melalui penguatan. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam memahami pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda. Next. Halo, 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 halo. Jadi kesimpulannya, menurut teori pembelajaran konstruktivisme, pengalaman siswa memiliki peran penting terhadap pengetahuan siswa untuk kedepannya. Di sini siswa dianjurkan untuk aktif dalam membangun pengetahuan yang didapat dan interaksi dengan lingkungan sekitar dalam teori yang dikemukakan oleh John Dewey. Perlu kita ketahui bahwa pengalaman serta minat siswa saling berhubungan satu sama lain. Ketika diaplikasikannya pembelajaran berbasis akan mendorong siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini karena pengalaman yang dialami tersebut akan menemukan gagasan dalam pemecahan masalah. Alasan tersebut yang menjadikan suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Menurut teori ini, guru bertugas sebagai fasilitator yang berperan membantu dan mengawasi tanpa mengganggu minat bakat siswa, sedangkan siswa adalah tumbuh. Di presentasinya sudah selesai, materi ceramahnya sampai di akhir nanti. Apakah ada pertanyaan? Kami ambil 4. 4 ya guys. Yang udah pernah tanya, gak tak ambil ya? Jadi ambil apa pertanyaannya Ervina, terus Eka sama Reza. Vina, Eka, Reza. Sudah 3.
Izin menjawab dari pertanyaan Ervina, yaitu mengapa pembelajaran konstruktivisme menekankan pada pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial siswa. Jadi, pembelajaran konstruktivisme menekankan pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial karena ketiganya penting dalam membangun pengetahuan siswa. Pengalaman langsung memungkinkan siswa mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, membuat pembelajaran lebih bermakna. Refleksi membantu siswa menganalisis dan memperbaiki kesalahan serta memahami cara mereka belajar. Sementara itu, interaksi sosial memberi kesempatan bagi siswa untuk berbagi ide dan mendengarkan perspektif orang lain yang memperkaya pemahaman mereka. Ketiga elemen ini sangat mendukung dalam proses pembelajaran yang lebih mendalam dan aktif. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Mbak. Izin menambahkan terkait interaksi sosial, apakah ada tips dan cara agar baik? Karena kan terkadang kita menemukan seorang siswa atau mahasiswa yang malu atau minder untuk melakukan interaksi terhadap yang lain. Nah, itu gimana cara dan tipsnya? Sebentar ya, Mbak Ervina. Isuanmu kok getar saja. Suara saya jelas. Hmm. mm-mm. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Reza. Mas Ahmad, pertanyaannya apa perbedaan antara konstruktivisme di Dewey dengan teori belajar lainnya seperti kognitivisme. Jadi Dewey sendiri itu memiliki prinsip utama belajar melalui pengalaman. Em, Selain belajar melalui pengalaman, Dewey juga memaparkan bahwasanya Dewey itu fokus pada konteks nyata. Dan seperti yang tadi itu, sedangkan prinsip utama kognitivisme yaitu proses mental dalam pembelajaran. Kognitivisme menitik beratkan pada bagian otak untuk memproses. Jadi, em, cara fokusnya pun beda. Kalau kognitivisme itu fokusnya untuk menekankan proses internal seperti persepsi, perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah. Juga pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang dapat diserap secara logis. Sedangkan Dewey fokus kepada konteks nyata, yaitu lingkungan kelas harus merefleksikan dunia nyata di mana siswa bisa mengaplikasikan pengetahuan secara praktis. Dan Dwi juga menekankan bahwasannya pembelajaran lebih penting dengan berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Apakah ada tambahan atau sanggahan dari Mas Ahmad, Reza, Pahlavi? Udah, terima kasih cukup menjawab. Sama-sama. Izin menjawab sanggahan dari Mbak Ervina tadi, yaitu bagaimana interaksi sosial agar berjalan dengan baik, yaitu yang pertama bersikap ramah dan bersikap lebih terbuka. Terus yang kedua mendengarkan dengan penuh perhatian dan menjadi pendengar yang lebih baik. Yang ketiga bersikap empati dan penuh rasa peduli. Yang keempat yaitu menjalin hubungan dengan tetangga dan rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu meluangkan waktu untuk berhubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidup Anda. Sudah.
Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Eka Farila. Pertanyaannya yaitu pada slide penerapan teori konstruktivisme pada poin memfasilitasi pembelajaran melalui proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Nah, pertanyaan saya, pembelajaran berbasis masalah yang dimaksud ini seperti apa? Jadi, menurut teori konstruktivisme ini, itu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam menyelesaikan masalah nyata atau kompleks. Jadi di sini itu maksudnya kayak siswa itu disuruh untuk bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah, terus mencari informasi, menganalisis, dan juga merumuskan solusi. Jadi di proses ini itu mendorong siswa buat mengonstruksi pengetahuan secara mandiri dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Jadi sama kayak prinsip dari konstruktivisme itu yang menekankan pentingnya interaksi aktif dalam pembelajaran dan pengetahuan yang dibangun secara pribadi oleh siswa. Dari Mbak Eka ada yang perlu ditambahkan atau sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Lalu Akbar jadi tanya tadi Akbar. Cepat 10 menit lagi. Saya interupsi maaf. Kelompok kelompok selanjutnya. Boleh. Nah. Kelompok selanjutnya langsung bikin link baru ya, soalnya 10 menit 10 menit lagi itu Zoom-nya otomatis mati. Kenapa, C? Zoom-nya waktunya tinggal dikit. Jadi bikin link baru aja ya, kelompok selanjutnya. Oh iya iya. Apa sih kamu dibilang aku takut kok? Ayo Bar. Ya. Izin bertanya, mengapa DW menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman? Jadi akan langsung saya jawab, mengapa John Dewey itu menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman daripada teori. Karena John Dewey itu menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman karena John Dewey itu mempercayai kalau pendidikan itu nggak sekedar hanya soal mentransfer mentransfer pengetahuan aja. Jadi dia itu lebih percaya kalau bagaimana siswa itu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Jadi seperti itu. Apakah cukup menjawab, Mas Akbar? Sudah, Mas Galuh, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Mas Akbar. Nggak bisa. Ini kan bisa. Nggak kurang.